Hari ini kita diskusi ya terkait menskor dan menilai. Tadi sebenarnya ada Prof. Henry, cuman beliau kebetulan lagi rapat terkait pemindahan Kombes S2 lah. Jadi beliau tadi menyerahkan ke saya aja untuk presentasinya. Silakan dipersiapkan untuk kelompok yang presentasi, kelompok berapa berarti? Coba dibuka on cam dulu, mau saya screenshot. Di on cam dulu. Oke, udah semua. Screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar yang saya dua. Oke, siapa yang slide dua ya? Satu, dua, tiga. Oke, ada 41 mahasiswa. Berarti berapa orang yang nggak masuk? KJ mana? KJ, KJ, bisa dengar suara Untuk saya? untuk KJ lagi ada ini Bu ISC Bu. Lagi apa namanya? Oh, Gladi. Saya juga geladi tadi, tapi udah selesai sepertinya. Coba Oh, Jo di chat KJ. Berarti ada ini yang lagi izin jadi jalan berarti? pulang mungkin Bu. Tadi dititipin ke saya sih Bu. Oh ya udah oke. Tolong di absen ya Mbak ya nggak datang kok. Siapa? Iya Bu. Oke, silakan yang presentasi. Nanti ada tambahan materi dari saya. Coba izin share screen ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Prof. Henry Erianto, dan juga Bu Eka Dewi Utari selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Sebelumnya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok G dengan materi 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai men-skor dan menilai. Kami anggota kelompok G materi 11 beranggotakan yang pertama Marina Aska, yang kedua saya sendiri Rena Mareta, dan yang ketiga ada Wiwit Aulia. Nah, pada presentasi kali ini ada pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penskoran dan penilaian. Yang kedua ada jenis-jenis kunci dan pemberian skor. Yang ketiga ada pedoman dalam penilaian. Yang keempat ada prinsip penilaian. Dan yang kelima ada jenis prosedur penilaian. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama adalah penskoran dan penilaian. Pengertian dari skor ialah scoring adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil scoring kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses penilaian. Nah, pengubahan ini dengan rentangan bisa 0 sampai 10, 0 sampai 100,
0 sampai 4 dan ada juga yang dengan huruf yaitu A, B, C, D, dan juga E. Nah, cara scoring hasil tes ini biasanya disesuaikan dengan bentuk soal tes yang dipergunakan. Secara rinci, skor itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, skor yang diperoleh atau obtained score adalah nilai yang didapatkan oleh seseorang setelah mengerjakan sebuah tes. Misalnya, jika seorang siswa mengikuti ujian dan mendapatkan nilai 80, nah itulah skor yang diperoleh, yaitu nilai 80. Skor ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas soal ujian, kondisi saat tes, misalkan jika ruang ujiannya itu terlalu berisik, kemudian juga bisa tingkat kecemasan atau suasana hati siswa. Nah, jadi skor yang diperoleh ini adalah hasil yang kita lihat dan gunakan untuk menilai seseorang, tetapi mungkin belum mencerminkan kemampuan peserta didik itu sebenarnya. Yang kedua, skor sebenarnya atau true score. Nah, ini adalah skor ideal atau nilai sebenarnya dari kemampuan seseorang yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kesalahan pada tes. Nah, skor sebenarnya ini menggambarkan pengetahuan dan juga menggambarkan keterampilan dasar yang dimiliki seseorang. Namun, skor ini hanya bersifat teoritis dan tidak bisa diketahui dengan pasti karena selalu ada sedikit kesalahan dalam setiap pengukuran ataupun tes. Yang ketiga, skor kesalahan atau error score. Skor kesalahan adalah selisih antara skor yang diperoleh dan skor sebenarnya. Ini mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes, tetapi bukan cerminan dari kemampuan atau pengetahuan orang tersebut. Misalnya, jika seorang siswa sebenarnya bisa mendapatkan nilai 85, tetapi karena dia gugup, jadi hanya mendapatkan nilai 80. Nah, maka selisihnya 5 poin itu disebut dengan skor kesalahan. Bisa di next. Nah, selanjutnya pengertian dari penilaian. Penilaian merupakan proses interpretasi skor mentah hasil belajar peserta didik agar dapat menjadi lebih bermakna. Nah, rangkaian kegiatan penilaian ini eh, seperti memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam hal ini proses penilaian dilakukan untuk mengetahui para siswa dalam pencapaian proses pembelajaran. Nah, penilaian memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, finding out atau mengetahui kemampuan awal. Nah, tujuan penilaian ini dilakukan untuk memahami kemampuan awal siswa sebelum memulai suatu pembelajaran atau memulai materi baru. Nah, penilaian ini membantu guru dalam menyesuaikan metode dan juga materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kesiapan siswa. Misalnya, di awal memulai dengan tes diagnosis pada tahun awal ajaran atau melakukan prates sebelum memulai topik baru. Yang kedua, keeping track atau memantau perkembangan. Tujuan penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar siswa sepanjang proses pembelajaran. Nah, tujuan utamanya itu untuk melihat apakah siswa mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan atau kesulitan dalam memahami materi. Jadi penilaian jenis ini guru dapat mengambil tindakan segera jika hal ini diperlukan. Misalnya karena peserta didik kurang memahami dengan menggunakan metode presentasi, maka guru dapat mengubah metode pengajaran dengan project based learning. Yang ketiga, checking up atau memastikan pemahaman. Jadi tujuan penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar telah memahami materi yang telah diajarkan dan mampu mencapai standar yang diharapkan. Nah, biasanya ini dilakukan di akhir suatu bab atau unit pembelajaran. Contohnya adalah ujian akhir bab, tes formatif, atau ujian sumatif yang mengukur pemahaman siswa tentang suatu topik tertentu. Bisa di next.
Nah, selanjutnya fungsi penilaian ada dua. Yang pertama, fungsi formatif digunakan untuk memberikan nilai atau umpan balik guru untuk dijadikan nilai dasar ketika akan memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran sehingga siswa ini dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan juga dipelajari lebih lanjut. Nah, yang kedua, fungsi sumatif yaitu fungsi untuk menentukan nilai belajar peserta didik di dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga pada selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan laporan serta menentukan kenaikan kelas serta juga menentukan lulus atau tidaknya si peserta didik. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada jenis kunci jawaban. Nah, eh, dalam proses penilaian ini kan penggunaan kunci jawaban ini juga berperan penting untuk menentukan validitas dan realitabilitas hasil evaluasi. Nah, ini ada beberapa kunci jawaban yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kunci jawaban pilihan ganda. Nah, kunci jawaban pilihan ganda ini jenis kunci jawaban yang digunakan pada soal yang dimana peserta didik itu bakalan milih satu jawaban yang benar dari dari beberapa pilihan. Nah, soal-soal ini biasanya terdiri dari satu pertanyaan utama atau STEM dan beberapa pilihan jawaban alternatif, di mana yang satu alternatif yang benar. Nah, soal pilihan ganda ini tuh memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan dalam penilaian dan kemampuan untuk menguji berbagai tingkat pemahaman. Namun, di penyusunan soal ini juga harus hati-hati karena biar nggak menimbulkan kebingungan dan penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu itu juga penting ya. Serta alternatif jawaban yang homogen untuk memastikan keadilan dalam penilaian. Yang kedua ada kunci jawaban benar salah. Nah, di kunci jawaban benar salah ini digunakan untuk soal-soal yang berbentuk pernyataan gitu. Nah, di soal ini peserta didik itu harus menentukan apakah pertanyaan tersebut benar atau salah. Nah, jenis soal ini tuh sangat sederhana dan cepat buat dinilai salah gitu jawabnya. Soal benar salah ini efektif untuk menguji pemahaman dasar dan konsep-konsep dasar. Namun di konsep benar salah ini juga ada kelemahannya ya, yaitu jenis soal ini memungkinkan peserta didik hanya menebak jawaban atau nembak jawaban yang dapat mengurangi keakuratan penilaian. Oleh karena itu, ini juga penting untuk menghindari pernyataan yang terlalu umum ataupun ambigu. Selanjutnya, ada kunci jawaban menjodohkan. Nah, kunci jawaban ini itu digunakan pada soal menjodohkan atau mencocokkan, di mana peserta didik itu diminta untuk mencocokkan dua kolom yang berbeda. Biasanya tuh yang satu itu pernyataan, sementara yang kolom satunya itu kayak jawabannya atau definisi-definisi yang harus dicocokkan atau ditarik garis gitu. Nah, soal menjodohkan atau mencocokkan ini efektif buat kita menguji pemahaman hubungan antara dua konsep. Nah, kelebihan dari kunci jawaban ini itu dapat menguji banyaknya informasi dalam satu pertanyaan. Tapi juga perlu diingat kalau misalnya jumlah pertanyaannya dan jawabannya itu seimbang, biar eh, menghindari kebingungan. Kalau misalnya, ya misalnya pernyataannya 4, jadi jawabannya harus 4. Kalau misalnya lebih itu bisa sih, jadi kayak jawaban, eh, jawaban pertanyaan jebakan gitu, jawaban jebakan. Nah, selanjutnya itu ada kunci jawaban isian singkat. Nah, kunci jawaban ini tuh digunakan buat soal yang mengharuskan peserta didik itu mengisi bagian kosong dalam suatu kalimat. Nah, soal ini tuh kayak menguji kemampuan peserta didik buat ingat informasi kan, karena dia bakalan ngisi eh, jawaban jawaban dari titik-titik kosong itu. Nah, soal isian singkat itu memungkinkan peserta didik untuk memberikan jawaban mereka dari kata-kata mereka sendiri yang dapat menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Namun penilaian ini bisa menjadikan penilaian subjektif tergantung pada bagaimana jawaban diinterpretasikan. Oleh karena itu, penting buat memiliki kriteria yang jelas untuk penilaian. Jadi kita punya kriteria buat jawabannya itu. Nah, yang selanjutnya ada kunci jawaban uraian.
Nah, kunci jawaban uraian ini digunakan untuk jawaban yang panjang atau penjelasan ini dari peserta didik. Soal ini biasanya meminta peserta didik untuk menguraikan, menjelaskan, atau mendiskusi, mendiskusikan suatu konsep atau ide. Soal uraian ini memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka secara mendalam tentang kemampuan mereka berpikir kritis. Nah, untuk penilaian soal ini bisa menjadi subjektif dan memerlukan rubrik yang jelas untuk memastikan konsistensi dalam penilaian. Nah, rubrik-rubrik yang jelas itu dapat mencakup kriteria sebagai kejelasan, kedalaman analisis, dan juga referensi jawaban. Dan yang terakhir ada kunci jawaban esai. Nah, kunci jawaban ini tuh mengharuskan peserta didik buat memberikan jawaban yang terbuka dan mendalam. Nah, di kunci jawaban ini atau di soal ini peserta didik tuh diharapkan buat merumuskan jawaban mereka sendiri gitu. Jaw- Merumuskan jawaban sendiri yang memungkinkan mereka untuk eh, menunjukkan nih apa pemahaman mereka dan analisis mereka yang luas terhadap materi yang dipelajari atau materi pada soal tersebut. Dalam proses penilaian, pendidik juga akan menggunakan rubrik kayak sebelumnya ataupun pedoman penilaian ataupun iya pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengevaluasi kontes jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Nah, rubrik ini juga berfungsi sebagai acuan atau ya pegangan gitu yang jelas untuk memastikan bahwa penilaian ini dilakukan secara adil dan juga konsisten. Nah, selanjutnya ada pemberian skor. Nah, pemberian skor ini juga merupakan langkah penting dalam proses penilaian ya, karena dari skor-skor tersebut akan digunakan untuk mengukur eh, pencapaian peserta didik atau pemahaman peserta didik. Nah, dalam penilaian itu terdapat dua kategori utama yaitu objektif dan subjektif, yang masing-masing memiliki metode pemberian skor yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah penskoran konvensional. Pada metode ini pada metode yang ini yaitu penskoran konvensional ini menggunakan taktik yang paling umum digunakan dalam penelitian. Nah, dalam sistem ini setiap jawaban yang benar diberikan skor 1, sementara jawaban yang salah atau tidak dijawab itu juga bakal dikasih skor 0. Nah, pendekatan ini sangat sederhana dan mudah diterapkan sehingga banyak digunakan dalam berbagai jenis ujian. Seperti tadi ya pilihan ganda atau benar salah itu kan udah jelas kalau misalnya salah ya 0, kalau misalnya gak dijawab atau salah kalau misalnya jawabannya benar jawab 1, kalau misalnya salah atau gak dijawab 0 gitu ya udah pasti gitu. Nah, tapi ada juga nih kelemahan dari metode ini kalau misalkan tidak dipertimbangkan tingkat kesulitan dari soalnya itu bakalan apa ya, mem- kalau misalkan kita nggak mempertimbangkan tingkat kesulitan di setiap soalnya, semua jawaban dianggap memiliki nilai yang sama gitu, tanpa memperhitungkan seberapa sulit atau mudah pertanyaan tersebut. Nah, makanya hal ini ketidakadilan penilaian, terutama kalau peserta didik dihadapkan pada soal yang bervariasi dalam tingkat kesulitan. Jadi walaupun itu pilihan ganda juga harus memperhatikan tingkat kesulitannya gitu. Selanjutnya ada penskoran penalti. Nah, di teknik skoran penalti ini eh, merupakan pendekatan yang lebih ketat karena di mana skor total peserta didik akan dikurangi berdasarkan jumlah jawaban yang salah. Nah, tujuannya ini untuk mencegah siswa melakukan tebakan acak ketika mereka tidak yakin dengan jawaban mereka. Dengan adanya penalti ini, jawaban siswa yang salah ini diharapkan lebih berhati-hati dalam menjawab dan lebih apa ya, menjawab pertanyaan mereka dengan benar gitu, nggak ngasal. Nah, dengan hal ini dapat meningkatkan akurasi penilaian karena mendorong peserta didik buat mikir kalau berpikir kritis dulu sebelum menjawab gitu, nggak asal nebak. Nah, selanjutnya ada penskoran berdasarkan bobot. Nah, dalam teknik penskoran ini, setiap soal itu diberikan bobot yang berbeda-beda dengan tingkat kesulitan ataupun materi yang berbeda-beda yang bakal diuji. Nah,
Dengan pendekatan ini, soal-soal yang dianggap lebih sulit atau menguji konsep-konsep yang lebih mendalam akan memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal yang mudah. Itu kan biasanya kita kalau kayak UTS pajak kemarin kan ada kayak di setiap soal misalnya buka kurung 10 itu kayak bobot penilaian itu 10 gitu. Misalnya yang nomor 2 30. Jadi setiap soal itu beda-beda bobotnya gitu. Tergantung kesulitan dan kemudahan. Jadi pendidik itu menetapkan tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Nah, nanti kan bakal ditotal. Nah, total itu biasanya sampai bobot yang bakalan dicapai gitu. Nah, dari metode ini tuh memberikan keadilan yang lebih baik dalam penilaian karena mengakui bahwa tidak semua jawaban benar memiliki nilai yang sama gitu. Walaupun ini benar, tapi bobotnya beda gitu. Jadi misalkan jawab nomor satu benar sama jawab nomor tiga benar kan poinnya pasti beda kan. Nah, selanjutnya ada penskoran kompensasi. Nah, pada teknik penskoran kompensasi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh tambahan skor berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Dalam sistem ini, siswa menjawab lebih banyak pertanyaan dengan benar akan mendapatkan insentif tambahan atau bertujuan untuk mendorong mereka menjawab soal lebih banyak. Nah, dengan cara ini peserta didik tidak hanya dinilai berdasarkan akurasi jawaban mereka yang benar, tapi juga usahanya mereka itu buat jawab bakalan ada nilai tambahan gitu. Nah, dari pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ujian. Nah, biasanya kalau di ujian juga itu ada nilai tambahan-tambahan gitu buat yang jawab terbanyak atau tercepat gitu. Jadi memotivasi siswa kalau buat jawab lebih banyak dan lebih benar gitu. Dan yang terakhir ada pendekatan acuan patokan atau PAP dan pendekatan acuan norma atau PAN. Nah, dari dua pendekatan ini yang sering digunakan dalam penskoran adalah pendekatan acuan patokan atau PAP dan pendekatan acuan norma pendekatan acuan norma atau PAP atau PAN. Nah, si PAP ini berfokus pada membandingkan hasil siswa dengan standar yang telah ditentukan atau tertentu atau yang ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam pendekatan ini peserta didik dinyatakan lulus atau tidak itu eh, karena apakah mereka itu udah sesuai belum sama kriteria yang udah ditentukan sama sebelumnya kan. Pasti kan pendidikan punya kriteria. Nah, si siswa ini udah sesuai atau belum. Kalau misalnya emang sesuai itu bisa lulus. Kalau kalau belum sesuai ya belum gitu. Nah, di sisi lain si PAN ini membandingkan hasil siswa dengan hasil kelompok lain, sehingga memberikan gambaran tentang posisi siswa dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan menggunakan kedua pendekatan ini, pendidik juga dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pencapaian siswanya tersebut dan gimana sih cara mereka berkontribusi dalam kelompok belajar yang lebih besar, serta juga mengidentifikasi nih area siswa mana yang memerlukan dukungan tambahan tadi kan berdasarkan pendekatan yang udah dilakukan gitu. Oke, selanjutnya pedoman dalam penilaian. Jadi pedoman dalam penilaian adalah serangkaian instruksi atau aturan yang menentukan harapan, kriteria, dan juga standar untuk mengevaluasi kualitas dan juga kemajuan pembelajaran dalam kursus bidang atau program akademik tertentu. Nah, standar pedoman dalam penilaian itu mencakup konsep dasar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, aspek yang dinilai itu apa aja, dan evaluasi sistem penilaian. Nah, yang pertama ada konsep dasar penilaian. Jadi, penilaian itu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai capaian belajar siswa dan juga mengevaluasi seberapa jauh tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Jadi, dengan memahami konsep dasar penilaian, guru itu dapat memahami apakah metode pengajaran yang diterapkan ini sudah efektif dan apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, tanpa penilaian, sulit untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan sulit untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian adalah metode yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik seperti tes tulis, tes lisan, observasi, atau penilaian proyek.
Nah, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan teknik ini, seperti soal ujian, lembar observasi, atau kuesioner. Jadi dengan teknik dan instrumen yang tepat, guru dapat memilih metode yang paling sesuai dengan jenis keterampilan atau pengetahuan yang dinilai. Nah, instrumen yang dirancang dengan baik ini akan memastikan hasil yang akurat dan juga relevan, serta membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada peserta didik. Nah, yang ketiga, aspek yang dinilai. Jadi, aspek yang dinilai mencakup berbagai komponen yang menggambarkan kemajuan dan juga penguasaan siswa, yaitu aspek kognitif, mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang materi pelajaran, aspek afektif, menilai sikap, minat, dan juga nilai-nilai yang dimiliki siswa, aspek psikomotorik, mengukur keterampilan fisik dan kemampuan praktik, misalnya dalam pelajaran olahraga atau dalam pelajaran seni. Jadi melihat aspek-aspek ini memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kemampuan siswa. Jadi bukan hanya dari sisi akademiknya saja, tetapi juga karakter dan juga keterampilan. Nah, hal ini penting agar siswa berkembang secara holistik dan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keempat, evaluasi sistem penilaian. Evaluasi sistem penilaian dilakukan untuk menilai efektivitas dan kualitas sistem penilaian yang digunakan. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa sistem penilaian tersebut ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian dan dapat menggambarkan hasil belajar peserta didik dengan baik. Dan evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan jika memang diperlukan. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian itu merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, boleh di next. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari penilaian. Yang pertama yaitu ada valid. Nah, penilaian harus didasarkan pada data yang benar-benar mencerminkan kemampuan yang sedang diukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian itu akurat. Contohnya itu dalam pelajaran Daskes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa, penilaian dianggap valid jika menggunakan tes praktik secara langsung. Jika menggunakan tes tertulis, maka tes tersebut tidak valid karena hanya sebatas mengukur kemampuan pengetahuan dari peserta didik. Selanjutnya yaitu adil. Nah, prinsip adil dalam penilaian pendidikan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses penilaian tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, atau agama. Penilaian yang adil memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Contohnya yaitu guru yang menerapkan prinsip adil akan memberikan soal ujian dengan tingkat kesulitan yang sama kepada seluruh siswa, menyediakan waktu pengerjaan yang setara, dan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari siswa berkebutuhan khusus dengan memberikan akomodasi yang sesuai tanpa mengurangi standar penilaian. Selanjutnya yaitu objektif. Nah, penilaian objektif mengacu pada proses penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan terukur, di mana hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau preferensi pribadi penilai. Prinsip ini mensyaratkan adanya standar yang jelas dan dapat diverifikasi dalam setiap aspek penilaian sehingga siapapun yang melakukan penilaian akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Contohnya yaitu dalam nilai presentasi siswa, guru menggunakan rubrik yang memuat kriteria spesifik seperti
konten, cara penyampaian, penggunaan media, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, setiap komponen tersebut memiliki deskriptor yang jelas sehingga penilaian dapat dilakukan secara terukur dan konsisten. Lalu selanjutnya ada berkesinambungan dan menyeluruh. Nah, penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Nah, prinsip berkesinambungan ini dalam penilaian menekankan pentingnya melakukan penilaian secara terus-menerus dan komprehensif sepanjang proses pembelajaran, di mana penilaian tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya yaitu dalam suatu kelas, guru melakukan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian harian melalui observasi dan kuis, penilaian tengah semester melalui tes tertulis, penilaian proyek berkelanjutan, pengumpulan portofolio, hingga ujian akhir semester. Nah, semua ini eh, diintegrasikan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang perkembangan dan pencapaian belajar siswa. Lalu selanjutnya yaitu ada sistematis. Prinsip sistematis dalam penilaian mengacu pada pelaksanaan penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan. Penilaian sistematis memastikan bahwa setiap tahapan penilaian dilakukan dengan teratur dan terorganisir, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil penelitian. Contohnya yaitu dalam suatu kelas guru melaksanakan penilaian semester dengan mengikuti tahapan yang terstruktur, dimulai dari penyusunan kisi-kisi soal, pembuatan instrumen penilaian, validasi instrumen, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, hingga pelaporan hasil. Nah, setiap tahap itu dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Lalu ada prinsip terbuka. Nah, jadi prinsip terbuka atau transparan ini mengacu pada terbukaan informasi mengenai aspek-aspek penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik. Hal ini berarti semua komponen penilaian, mulai dari kriteria, prosedur, hingga hasil penilaian harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya itu dalam suatu kelas seorang guru menjelaskan pada awal pertemuan tentang komponen-komponen yang akan dinilai saat peserta didik melakukan presentasi. Seperti konten materi bobotnya 40%, kemampuan presentasi bobotnya 30%, media pendukung bobotnya 20%, dan ketepatan waktu bobotnya 10%. Siswa juga diberi rubrik penilaian yang detail sehingga mereka memahami apa yang diharapkan untuk mencapai nilai tertentu. Setelah penilaian dilakukan, guru memberikan umpan balik yang jelas dan memungkinkan siswa atau orang tua untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dipahami terkait hasil penilaian tersebut. Lalu yang terakhir ada beracuan kriteria. Pendekatan penilaian di mana prestasi peserta didik diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam sistem ini keberhasilan siswa ditentukan oleh kemampuannya dalam mencapai kompetensi atau kriteria yang telah ditentukan, tanpa mempertimbangkan bagaimana performa siswa lain dalam kelompoknya. Contohnya yaitu dalam ujian matematika dengan sistem penilaian berdasarkan kriteria, seorang guru menetapkan bahwa siswa harus mampu menyelesaikan 8 dari 10 soal pecahan dengan benar untuk dinyatakan kompeten. Jika ada 15 siswa yang berhasil mencapai kriteria tersebut, maka ke-15 siswa tersebut akan dinyatakan lulus terlepas dari bagaimana performa siswa lainnya di kelas. Boleh di next? Eh, Selanjutnya ada jenis prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penilaian, dimulai dari perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar dari peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Boleh di next?
Di sini ada beberapa jenis prosedur dari penilaian. Yang pertama yaitu eh, prosedur yang tidak memisahkan fase pengukuran dan penilaian. Dalam prosedur ini, pengajar langsung memberikan penilaian tanpa melalui tahap pengukuran yang jelas. Misalnya, jika seorang siswa eh, lemah dalam matematika, langsung diberikan nilai rendah tanpa menganalisis lebih detail di bagian mana sebenarnya siswa tersebut mengalami kesulitan. Hal ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak objektif dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua itu prosedur yang kedua adalah prosedur yang memisahkan fase pengukuran dan penilaian dengan berbagai variasi kompleksitas. Prosedur ini menggunakan tabel distribusi untuk mengurutkan skor siswa secara sistematis. Skor yang diperoleh siswa dibandingkan dengan skor ideal dalam sebuah tabel distribusi. Melalui perbandingan visual ini, pengajar dapat menentukan apakah tes tersebut terlalu mudah, terlalu sulit, atau memiliki tingkat kesulitan yang sesuai bagi kelompok siswa yang dinilai. Prosedur ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang kemampuan siswa dan kualitas instrumen penilaian yang digunakan. Lalu prosedur ketiga menggunakan sistem persentase yang dianggap lebih sederhana dan praktis dalam penerapannya. Penilaian dilakukan dengan mengubah persentase jawaban benar menjadi nilai, biasanya menggunakan skala 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Misalnya jika siswa menjawab 50% soal dengan benar, maka nilainya adalah 5 dalam skala 0 sampai 10 atau 50 dalam skala 0 sampai 100. Prosedur ini dapat digunakan dengan efektif jika alat ukur yang digunakan sudah tepat dan memadai. Namun, prosedur ini mengasumsikan bahwa semua soal memiliki bobot yang sama yang mungkin tidak selalu sesuai dengan relatif tingkat kesulitan soal. Lalu prosedur keempat itu menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu standarisasi dan normalisasi. Nah, prosedur ini mengukur seberapa jauh skor seorang siswa menyimpang dari nilai rata-rata kelompok dengan menggunakan perhitungan standar deviasi. Hasil pengukuran ini kemudian dinormalisasi dengan membandingkannya terhadap kurva distribusi normal. Nah, prosedur ini sangat berguna untuk memahami posisi relatif prestasi seorang siswa dalam kelompoknya dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi kemampuan dalam suatu kelas atau kelompok belajar. Jadi, setiap prosedur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan prosedur penilaian sebaiknya disesuaikan dengan tujuan penilaian, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi siswa yang dinilai. Seorang pengajar dapat mengkombinasikan beberapa prosedur tersebut untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif dan akurat. Boleh di next. Oke, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa penskoran dan penilaian merupakan salah satu aspek krusial dalam pendidikan yang berfungsi untuk mengukur kompetensi perilaku belajar dan hasil belajar para peserta didik. Nah, terdapat berbagai metode penskoran yang dapat diterapkan, termasuk penskoran konvensional, penalti berdasarkan bobot dan kompetensi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, pendekatan acuan patokan atau PAP dan juga pendekatan acuan norma adalah dua metode yang sering digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Dengan PAP berfokus pada pencapaian standar tertentu, sedangkan PAN membandingkan hasil siswa dengan kelompok lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Silakan di stop dulu Mbak, share screen-nya.
Oke, silakan teman-teman untuk dibuka diskusinya. Ya, mungkin boleh dari Sapna. Baik, perkenalkan nama saya Sapna Degestuti dari kelompok 15. Izin bertanya, bagaimana strategi pemberian skor yang efektif untuk mengevaluasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam ujian esai, terutama ketika jawaban yang diberikan itu beragam dan tidak memiliki satu jawaban yang pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih Sapna. Boleh selanjutnya Anissa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Sari dari kelompok 15. Ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apabila dalam konteks penilaian proyek kolaboratif siswa, bagaimana cara menskor kontribusi individual siswa secara adil sambil tetap mempertimbangkan hasil kerja kelompoknya secara keseluruhan? Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa. Boleh yang terakhir dari Syifa. Perkenalkan, saya Syifa Febriani dari kelompok M ingin bertanya, menurut kelompok kalian, gimana sih mengembangkan sistem penskoran yang adil untuk ujian adaptif yang dimana setiap siswa itu mungkin mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Syifa. Mungkin kami minta waktu sebentar Bu untuk mencari jawaban. Oke, sembari kelompok mencari jawaban, ya, sedikit review kembali ya teman-teman untuk skor dan menilai ini gitu. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita berbicara terkait men-skor dan menilai. Eh, oke. Nah, men-skor dan menilai tadi sudah sangat bagus dijelaskan oleh kelompok yang presentasi terkait perbedaannya, kemudian jenis-jenisnya gitu ya, ada contohnya juga gitu. Memang salah satu metode evaluasi yang memang sering digunakan dan umum digunakan adalah skor dan menilai. Metode ini juga tujuannya untuk memberikan penilaian objektif dan menyeluruh terhadap sesuatu ya, baik itu kinerja, produk, ataupun hasil penelitian. Secara umumnya terkait skor dan menilai. Tadi kelompok yang presentasi juga sempat menyinggung terkait penilaian acuan patokan dan juga penilaian acuan kelompok gitu ya. Eh, Pasti penilaian acuan sorry, penilaian acuan kelompok gitu ya atau PAK gitu. PAK itu memberi nilai sekelompok mahasiswa ataupun siswa dalam suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Nah, ini mungkin akan berhubungan dengan pertanyaan tadi teman kalian ya yang terkait bagaimana sih cara memberi penilaian ke tugas dalam bentuk kelompok gitu ya. Untuk individualnya gimana cara menilai gitu. Bisa menggunakan sistem PAK ini. Lalu artinya pemberian ini nilai di mana mengacu pada perolehan nilai di kelompok tersebut. Sedangkan PAP bukan prodi kita ya. PAP itu penilaian apa? Ada yang bisa jawab nih? Saya sembari dengar ini. Mbak Amanda, apa tadi kepanjangannya PAP? Terdengar suara saya? Amanda Nurhalizah, Ya, Bu. coba memperhatikan saya nggak apa kepanjangan dari PAP? Apa, Bu, tadi sinyalnya? Karena hujan di sini. Error, Bu. Iya, oke. Saya tanya sekali lagi kepanjangan dari PAP apa? Tadi kan ada PAK, penilaian acuan kelompok. Kalau PAP, Patokan. apa? Siapa yang Penilaian jawab tadi? patokan. Oke. Jadi penilaian acuan patokan ini menentukan kelulusan seseorang gitu ya. Menentukan beberapa patokan ataupun acuan juga. Di mana artinya kemampuan ataupun hasil belajar siswa itu ditentukan oleh tercapainya kriteria tertentu gitu ya. Nah, ini kaitannya gitu ya teman-teman. Kan misalkan kita membuat soal itu biasanya ada
standarnya gitu ya. Misalkan dalam satu sekali ujian kalian buat soal 20. Misalkan benar semua 100, artinya satu soal benar itu dinilai 5 gitu ya. Kalau salah 0 itu misalkan bentuk soalnya pilihan ganda ataupun multiple choice. Lalu ini perbedaan terkait men-skor dan menilai gitu ya. Kalau men-skor itu memberi angka nilai kuantitatif berdasarkan hasil tes ataupun penilaian. Nah, men-skor ini biasanya itu berupa angka ataupun skala gitu ya teman-teman. Nah, tingkat keberhasilan ataupun penguasaan terhadap materi yang kalian sampaikan ketika kalian mengajar. Lalu kalau menilai itu sendiri, itu biasanya proses interpretasi dari hasil skor untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan melibatkan analisis yang lebih mendalam. Nah, ini beberapa perbedaannya gitu. Kalau aspek secara sifat, kalau misalnya skor itu kuantitatif, kalau menilai itu bisa kualitatif ataupun interpretatif. Lalu fokusnya, kalau men-skor itu hasil numerik, kita kan biasanya, seperti yang saya contohkan nih, misalkan 20 soal, jadi satu soal itu misal dia benar skornya 5 gitu ya. Ini berhubungan dengan angka kalau men-skor. Kalau menilai ya pemahaman dan analisis dari skor tadi. Lalu tujuannya, kalau men-skor memberi angka atau skala, kalau menilai mengukur pemahaman dan mencapai tujuannya. Nah, pemberian skor untuk tes bentuk objektif, ini ya kalau misalkan kalian, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan soal 20, kalau benar 5, kalau salah 0 gitu ya. Juga total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Contohnya ya tadi ada multiple choice, ada menjodohkan atau matching. eh, dan cara pengelolaan juga tentunya berbeda ya, tergantung dari karakteristik tersendiri dari setiap soal yang kalian, jenis soal yang kalian berikan gitu. Kalau untuk bentuk esai, nah ini yang lumayan mungkin membutuhkan konsentrasi juga ya, karena kan kalau esai itu setiap siswa itu pasti kan pemikirannya berbeda gitu ya. Seperti kita ujian evaluasi kemarin, saya sudah mengecek semua gitu ya, semua jawaban kalian gitu. Memang ada beberapa yang sama gitu. Secara apa, jawaban gitu, secara garis besar dia tuh sebenarnya sama, mungkin hanya ada penambahan kata dan lain sebagainya. Oke lah mungkin diskusi gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang benar-benar itu apa hasil pemikiran dia secara analitik gitu. Jadi memang jawaban dia itu hasil pemikiran yang bukan secara textbooknya itu memang butuh konsentrasi lebih gitu ya untuk menentukan kita mau nilainya seperti apa. Yang jelas kalau dari saya misalkan bentuknya esai itu yang pasti kan membuat rubrik penilaiannya dulu gitu ya, dibuat dulu kunci jawabannya gitu. Terus di situ dari rubrik penilaian itu kita ada poin-poin yang misalkan kalimat ini atau jawaban ini harus ada gitu. Meskipun kalian mungkin mau bercerita ya dalam bentuk paragraf, paragraf misalkan analisis gitu ya. eh Analisis gitu, pasti kan kalian ada bahasanya muter-muter dulu sebelum sampai ke maksud dari jawaban itu gitu. Yang jelas dari jawaban Anda itu harus ada beberapa poin yang sudah saya sertakan di rubrik penilaian saya itu harus ada di jawaban Anda gitu. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya berarti nilainya tidak tidak maksimal gitu loh. Misalkan dari 3 poin yang harus ada di jawaban itu dan kalian hanya satu atau hanya dua, berarti hanya setengahnya gitu ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian, yang pertama itu pasti konsistensi ya. Berhubungan dengan yang saya ceritakan tadi, ketika saya mengecek hasil jawaban UTS kalian itu jujur, karena kalau misalkan esai gitu ya, itu lebih butuh waktu yang lumayan lama dibandingkan multiple choice gitu. Karena kan saya harus benar-benar membaca gitu ya. Ada lagi tulisannya yang seperti aksara gitu kan, jadi butuh waktu yang lumayan gitu. Saya harus men-spare waktu bisa setengah hari sendiri ataupun bahkan sehari untuk mengecek itu gitu. Yang pertama konsistensi keragaman dalam penerapan kriteria penilaian itu sendiri, dan di sini guru harus memastikan bahwa standar penilaian diterapkan itu secara konsisten kepada semua mahasiswa. Jadi nggak boleh, ya itu tadi harus adil tadi ya, nggak boleh misalkan si A ternyata dari poin yang harus saya tentukan ada 3, dia jawabnya 2, tapi langsung saya kasih nilai misalkan dia benar semua 3 nih, 3 poin di jawaban dia itu ada nilainya 20, dan ternyata dia cuma ada 2 nih, cuma karena saya merasa dekat dengan siswa itu atau seperti apa, lalu kamu
menutup mata akan hal itu lalu kamu tulis 20. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya teman-teman, harus konsisten. Memang jika memang di rubrik penilaiannya itu harus ada 3 poin itu gitu ya, harus ada 3 gitu ya. Kalau misalnya cuma ada 2 atau 1 ya pasti nilai berapa gitu, menyesuaikan dengan rubrik penilaian tersebut. Lalu yang kedua, transparansi. Di sini kejelasan kriteria penilaian bagi siswa, karena siswa juga harus mengetahui bagaimana kinerja mereka yang akan dinilai dan apa yang diharapkan dari mereka gitu. Lalu keobjektifan, nah ini menghindari bias dalam penilaian itu sendiri ya teman-teman. Kita harus objektif, penilaian harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan dapat diukur, bukan pada faktor subjektif aja gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan karena merasa dekat sama siswanya, jadi penilaian jadi subjektif gitu. Itu tidak boleh ya. Nah, ini dampak men-skor dan menilai terhadap hasil belajar. Yang pertama ada motivasi siswa itu sendiri. Nah, ketika siswa mungkin merasa bahwa penilaian dilakukan secara adil dan juga transparan, mereka menjadi lebih termotivasi gitu ya untuk belajar dan juga mencapai hasil yang lebih baik gitu ya. Saya ingat zaman saya SD dulu itu ada satu guru, saya guru PS kalau nggak salah ya, itu beliau itu setiap mau eh, selesai pelajaran gitu ya, dia selalu memberikan kuis atau pertanyaan gitu. Rewardnya apa? Biasanya nilai ataupun kadang dia suka ngasih snack ataupun jajanan gitu. Nah, ternyata hal-hal kecil reward, tapi jangan berlebihan ya. Balik lagi saya sampaikan jangan berlebihan. Cukup sesekali gitu ya, atau mungkin ya untuk menghilangkan rasa jenuh atau seperti apa. Sekali gunakanlah pemberian kuis, tapi ada rewardnya gitu loh. Jadi mereka siswa itu termotivasi gitu. Karena hal itu saya jadi rajin gitu, makanya kalau misalkan besok mau belajar materi pelajaran Bapak itu, saya langsung belajar gitu ya. "Oh, besok mau bahas tentang apa nih gitu." Jadi pas waktunya, atau enggak sesimpel kayak misalkan yang bisa jawab pertanyaan saya boleh pulang duluan gitu. Nah itu kan nggak tahu ya kalau di kalian masih mengalami, nggak, di zaman saya itu masih mengalami. Nah itu kan memotivasi kita ya buat memperhatikan materi dengan seksama gitu ya. Terus mencatatnya juga, saya bahkan benar-benar mencatat gitu ketika guru itu menjelaskan tentang apa gitu, karena itu akan menjadi pertanyaan dia di akhir akhir pelajaran gitu ya. Kalau misalnya bisa jawab boleh pulang duluan atau enggak dikasih nilai lebih, atau enggak bahkan saya pernah dikasih jajan gitu ya, dikasih snack gitu. Itu salah satu motivasi siswa juga. Lalu yang kedua, keterlibatan dalam pelajaran, dan yang ketiga itu peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, mungkin itu sedikit penguatan dari saya. Silakan kelompok yang presentasi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang nanti saya tambahkan ke kesulitan. Atau maksudnya akan saya bantu jawab kalau ada. Ya. Berarti kata selanjutnya Mati. Yang dekat rumah ya itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sapna, kelompok 15. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi pemberian skor yang efektif untuk mengevaluasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam ujian esai, terutama ketika jawaban yang diberikan itu beragam dan tidak memiliki satu jawaban pasti. Jadi jawabannya itu bisa menggunakan beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan kriteria penilaian. Jadi mengidentifikasi dulu aspek-aspek penting yang perlu untuk mengevaluasi kemampuan berpikir kritis, seperti seberapa dalam analisis dari siswa tersebut, seberapa kuat argumen yang dibangun, bagaimana siswa menggunakan bukti untuk mendukung argumen tersebut, dan bagaimana alur berpikir siswa tersusun secara logis. Nah, kemudian bisa menggunakan rubrik penilaian, jadi membuat rubrik
penilaian seperti seberapa dalam analisis siswanya itu 35%, kemudian seberapa kuat argumentasi yang dibangun itu 25%. Terus bagaimana siswa menggunakan bukti untuk mendukung argumentasi 20%, dan bagaimana alur berpikir siswa tersusun secara logis itu senilai 20%. Dan juga mendeskripsikan dengan jelas untuk setiap kriteria yang dinilai. Nah, jadi rubrik ini dapat memuat tingkat kedalaman analisis yang diperoleh dari siswa. Kemudian kemudian yang ketiga itu fleksibilitas dalam penilaian. Jadi kita juga dapat memberikan nilai lebih pada siswa yang memiliki ide orisinal dan kemampuan siswa dalam menghasilkan solusi yang kreatif atau pendekatan baru terhadap masalah eh, tersebut. Dan kita juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan skor lebih tinggi pada siswa yang dapat mempertahankan atau membela argumennya dengan bukti yang kuat, karena ini merupakan komponen penting dalam berpikir kritis. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi setelah memberikan skor, bisa memberikan umpan balik yang spesifik mengenai apa yang telah dilakukan dengan baik oleh siswa dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian juga perlu memfokuskan umpan balik pada aspek berpikir kritis yang teridentifikasi, seperti kemampuan analisis atau juga evaluasi informasi. Untuk Sapna, apakah sudah terjawab? Baik, sudah Marina, terima kasih. Ya, sama-sama. Hmm, menjawab pertanyaan dari Anissa, pertanyaannya yaitu apabila dalam konteks penilaian kolaboratif siswa, bagaimana cara menskor kontribusi individual siswa secara adil sambil tetap mempertimbangkan hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Nah, jadi untuk menilai kontribusi siswa dalam proyek kelompok secara adil, kita bisa menggunakan 3 sumber penilaian. Pertama, siswa akan menilai teman sekelompoknya yang berkontribusi dengan bobot 30% dari nilai total. Kedua, siswa melakukan penilaian terhadap diri sendiri dengan bobot 20%. Lalu ketiga, guru mengamati dan menilai secara langsung yang memiliki bobot terbesar yaitu 50% dari nilai keseluruhan. Cara ini membantu untuk memastikan setiap siswa dinilai secara menyeluruh baik dari pandangan teman, diri sendiri maupun guru. Nah, nilai akhir kemudian disesuaikan dengan hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Untuk Anissa, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Wiwit. Ya, sama-sama. Oke, baik. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa dari kelompok M. Pertanyaannya itu Ini ada suara enggak? Pada saya aja. Eh, ya, ke saya disconnect. Oke. Coba silakan lanjut Mbak Rena. ya, saya ulangi ya. Saya tadinya menjawab pertanyaan dari Syifa dengan pertanyaan bagaimana mengembangkan sistem yang adil untuk ujian adaptif, di mana setiap siswa mungkin mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai kemampuan mereka. Nah, menurut kelompok kami, untuk ujian yang tingkat kesulitannya berbeda-beda itu sesuai dengan kemampuan siswanya, eh, kita bisa menggunakan sistem penilaian khusus, di mana setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, dengan seperti itu, siswa yang menjawab eh,
benar soal yang lebih sulit akan mendapatkan skor lebih tinggi. Dan juga sistem penilaian ini tuh membutuhkan minimal 15 soal per tingkat kesulitan untuk memastikan bahwa hasilnya itu akurat dalam mengukur kemampuan siswanya. Bagaimana Syifa? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Rena. Ya, sama-sama Syifa. Mungkin sudah setelah sudah terjawab semua pertanyaannya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Bu Eka. Oke, terima kasih ya Mbak. Yes, yes. Sudah presentasi hari ini. Ada pertanyaan lain teman-teman? Satu lagi jam berapa? Ada pertanyaan lagi kah? Kalau satu lagi 10.30 ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk kelompok selanjutnya yang presentasi. Nanti minggu depan itu saya Senin siang ada mengawas PPG gitu ya teman-teman. Ini kejadian nggak ya? Nggak ada. Saya hari Senin sampai dengan Rabu. Nanti saya telepon deh PJ. Saya hari Senin sampai Rabu itu ada jadwal mengawas PPG. Jadi Senin itu siang, jadi kayaknya kita tidak bisa untuk Zoom minggu depan. Mungkin saya undur di hari. Kalian Kamis pagi ada ini ya, metodologi ya. Jam berapa sama Bu Rika hari Kamis? Ada yang tahu nggak? Metodologi lanjutan sama Bu Rika jam berapa? Jam Beda 8. hari Bu, jadi Selasa. Oh, Selasa. berarti Kamis pagi kalian kosong nggak? 10.30 ya. Kalau kosong mungkin nanti saya coba pull up ke TJ ya untuk dijadwalkan saya ubah ke Kamis depan karena Senin saya nggak bisa ngajar karena harus ngawas PPG ya. Nanti saya info lagi di grup. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas keaktifannya dalam diskusi pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. ya semuanya. Saya izin dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu.